Selanjutnya, hadis nomor 222 dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, annahu qama fihim fadzakara lahum anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya. Faqala lahu Rasulullah SAW, na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasib muqbilun ghaira mudbir. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataayaya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir illa ad-dain fa inna Jibril alaihissalam qala li dhalik. Hadis riwayat Muslim. Bahwasanya Nabi SAW atau beliau SAW berdiri di tengah-tengah kami, kata sahabat yang mulia ini, ya. Ini perkataan Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Maksudnya Nabi lagi motivasi orang-orang untuk ayo beriman, berjihad, gitu kan, dimotivasi. Maka seorang laki-laki berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahan saya akan dihapus? Anda kan tadi jelaskan masalah iman kepada Allah, jihad, mati syahid. Sekarang kalau saya terbunuh, saya ikutin, diampuni nggak semua kesalahan saya? Kata Nabi SAW, ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan bersabar, mengharap pahala, menghadap musuh dan tidak melarikan diri. Jadi 4 yang Nabi sebutkan di sini supaya diterima mati syahid. Yang pertama sabar dengan suka dukanya jihad, pasti ada suka dukanya, panas, keringatan, lapar, terancam ketakutan, mungkin dibunuh oleh musuh dan seterusnya. Kemudian mengharapkan pahala, semua itu diharapkan agar dapat pahala sehingga dia ikhlas. Kemudian yang ketiga menghadap musuh, ya, artinya melawan mereka, tidak boleh lari. Dan yang keempat tidak melarikan diri, jadi menghadapi mereka semampu mungkin dan juga tidak melarikan diri. Tentu teman-teman kita juga perlu garis bawahi poin penting di situ, kalau kita berjihad melawan musuh, maka yang membunuh musuh bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan itu insyaallah sebentar. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi pada orang itu, bagaimana pertanyaanmu tadi itu? Di sini terjemahannya bagaimana kamu bertanya tadi? Seakan-akan Nabi bilang, coba ulangi pertanyaanmu tadi. Maka dia berkata lagi, beritahukan kepadaku, jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahan saya akan dihapus? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya, jika kamu dalam keadaan bersabar, mengharap pahala, menghadap musuh dan tidak melarikan diri, kecuali hutang. Karena Jibril alaihissalam mengatakan hal itu kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khusus kata-kata utang situ ada footnote-nya, nomor 230, dikatakan di bawah ya, di halaman 226 ada footnote nomor 230. Ini adalah anjuran yang sangat kuat untuk membayar utang, juga hak-hak manusia yang lain sebelum dijemput oleh ajal. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan orang yang mati di jalan Allah, yaitu semua dosa yang besar maupun kecil diampuni kecuali hutangnya. Tambahan di atas juga berasal dari Sahih Muslim dari nomor hadis 1321 yang akan disebutkan nanti. Hadis ini seperti biasa kita coba ambil pelajaran darinya. Potongan pertama yang kita bisa ambil pelajarannya adalah sahabat yang mulia ini berkata, Abu Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW berdiri di tengah-tengah kami. Jadi di sini tentu boleh menyampaikan ceramah dalam keadaan duduk, boleh berdiri. Karena Nabi SAW sering lakukan itu. Kadang-kadang beliau berdiri, kadang-kadang beliau juga duduk, ya. Karena sering kali juga ada sahabat yang menjelaskan gitu kan, kami pernah duduk bersama Nabi SAW, kami pernah berdiri bersama Nabi SAW, kami pernah berjalan bersama Nabi SAW. Berarti dakwah itu dalam setiap keadaan, tergantung. Dia duduk boleh, dia berdiri boleh, dia sambil jalan boleh. Semuanya itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Potongan kedua, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman, maksudnya keutamaannya,
bahwa jihad di jalan Allah dan iman adalah amal yang paling utama. Ini juga diambil pelajaran ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang dan jangan kalian membuat mereka lari, dan mudahkan urusan dan jangan persulit. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin berdakwah menyampaikan kepada orang, misal orang itu tidak sholat, maka yang kita dahulukan adalah berita gembiranya. Berita gembira itu maksudnya keutamaan sholat. Orang sholat dapat ini, kamu kalau sholat dapat ini, dapat ini. Disebutkan keutamaannya supaya dia ingin. Seperti kita bilang, ayo kita makan restoran itu enak loh, ada ini. Kita motivasi dia. Maka kita dorong dia supaya mau ya mengerjakan sholat. Itu namanya basyiru, sampaikan berita gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari. Jadi baru ketemu nggak sholat, kamu nggak sholat masuk neraka loh. Langsung ancaman, gitu kan? Maka ini ancaman ini bukan tidak dibolehkan ya, dibolehkan tapi setelah tahap peringatan. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadilah, kalau tidak salah ayat 125 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah engkau hai Muhammad jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, berbicara dengan orang sesuai dengan tingkat akalnya, jenjang sosialnya, gitu kan, levelnya. Kita bicara sama teman, beda bicara sama atasan, beda bicara sama orang tua, beda bicara sama ini dan itu. Ya. Jadi itu hikmah. Allah bilang dengan hikmah dan mau'izah hasanah, penyampaian yang baik. Kata ulama tafsir adalah mulai dari berita gembira, setelah selesai disampaikan mereka nolak, udah kita ingatin sholat itu dapat ini, tidak mau, baru kita masuk ke ancaman. Kalau nggak sholat dapat ini loh. Mirip kalau kita kerja di perusahaan. Apa kira-kira yang perusahaan tawarkan pertama? Fasilitas. Kau kalau kerja sini dapat gaji ini, buat fasilitas ini, boleh begini dan begitu. Ya. Dan nanti ancamannya terakhir. Kalau tidak masuk, kalau begini, kalau melanggar akan ada ini misalnya. Itu pun kadang-kadang perusahaan tidak tuliskan itu, tidak sampaikan itu. Karena perusahaan ingin kita bekerja. Kita kasih potensi kita, dia memberikan harta gitu kan, balasan uangnya, gajinya gitu. Seperti itulah. Perusahaan tidak berharap pegawai masuk kemudian langsung tiba-tiba mencuri atau tidak mau kerja gitu. Maka tidak ada ancaman, tidak ada perusahaan bilang baru duduk, ingat kalau kau kerja sini kau tidak akan gini dan begitu. Enggak ada orang kerja. Gitu kan. Itu contohnya. Maka selalu dahulukan hal-hal yang baik begini, dan Allah mengatakan dalam lanjutannya tadi, selama itu hasanah dan jadirum billatihi ahsan. Kalaupun kau harus berdebat dengan ilmu, kecerdasan, dengan benar, dengan cara yang benar gitu. Tuduhan apapun teman-teman akan tertepis selama kita punya hujjah yang kuat. Kita punya argumentasi yang kuat dan kita benar. Kita boleh ngotot kalau kita benar. Kalau kita salah jangan ngotot. Tidak usah ngotot. Gitu kan? Ya, karena ada orang begitu salah, dia rasa dirinya tidak mau dikalahkan, maka ngotot. Ini tidak benar. Tidak salah sudah ya, saya salah minta maaf. Selesai perbaiki ke depan. Tidak usah malu. Kita malu sama berapa orang? 3-4 orang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka malu pada manusia dan tidak malu sama Allah. Wa huwa ma'ahum. Sementara Allah bersama mereka. Jadi tidak boleh sama sekali. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaannya jihad. Jadi Nabi nggak bilang nanti kalau kalian masuk medan perang, kalian tidak ikhlas, maka masuk neraka. Bukan begitu. Tapi Nabi SAW menjelaskan orang mati syahid itu dapat ini gitu. Potongan yang ketiga, maka seorang laki-laki berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku jika aku atau saya terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan dihapus? Dan ini pelajaran ketiga, berarti boleh bertanya selama memang ada syaratnya. Pertanyaan itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan ya. Dalam arti kata memang kita mau tahu, gitu kan. Dan juga syarat yang lain adalah sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Jadi bukan karena di majelis kita saja. Di sini Nabi SAW menjelaskan tentang jihad dan keutamaannya. Lalu sahabat bertanya tentang apa? Jihad. Bukan tanya tentang sholat. Karena Nabi SAW sedang sebut masalah jihad. Dan akhirnya
orang yang hadir dalam majlis itu jauh lebih faham karena yang sedang dijelaskan jihad, yang ditanyakan tentang jihad. Coba bayangkan teman-teman, kita lagi jelaskan masalah sholat misalnya. Lalu kemudian kita buka pertanyaan, yang ini tanya asuransi, yang ini tanya hukum perbankan, yang ini tanya, nggak nyambung semuanya. Bukan tidak boleh, tapi akan memecahkan konsentrasi para audiens yang semestinya mereka datang belajar, mereka pulang tahu satu cabang hukum. Oke, diterapin. Minggu depan, bulan depan datang lagi satu cabang hukum yang lain. Jadi terus begitu, kita bertahap belajar. Baru kemudian kita mudah lakukan. Kenapa Al-Quran 30 juz tidak turun sekaligus? Kenapa 23 tahun? 13 tahun fase Mekah, 10 tahun fase Madinah. Supaya sahabat bertahap mempelajarinya. Tahap demi tahap mempelajari. Kita nanti dengan begitu, kita dapat ilmunya, pelajari. Dapat ilmunya, pelajari. Saya sering bahasakan tuh di majelis ilmu seperti ini. Kita tidak akan pernah mengorek masa lalunya Bapak Ibu sekalian. Yang saya harapkan adalah saya menyampaikan sebuah materi hari ini, Bapak Ibu fahami hari ini, terapkan hari ini. Yang lalu salah, bertobat sama Allah. Selesai. Sederhananya begitu saja gitu. Kita tidak bahas, oh ibu dulu dan bapak salah gini-gini segala macam. Enggak. Inilah hukumnya sekarang, enggak boleh buat zalim ya. Sekarang ke depan. Yang lalu tobat kepada Allah. Selesai gitu. Enggak usah nyala-nyalain orang gitu. Hardik-hardik semuanya orang salah, dikorek-korek kesalahannya. Termasuk dalam masalah rumah tangga, dalam masalah interaksi persahabatan. Kita dilarang dalam Islam mengorek-ngorek masa lalunya orang. Sudah selesai. Dia sekarang baik, nah, sekarang. Yang lalu sudah yang lalu gitu. Masalah kita mau maafin tidak maafin, Allah kasih pilihan. Kalau memang itu orang berbuat zalim, kita interaksi lagi atau tidak interaksi, itu hak kita. Tapi yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk mengorek-ngorek kalau orang punya masa lalu. Nah, orang masa lalu, dulu kau tidak pakai hijab juga kok, dulu kau begini kok, dulu kau tidak sholat juga, dulu kau juga begini dan begitu. Itu dulu. Sekarang kalau kita mau bahas masa dulunya orang susah gitu. Ya. Banyak orang punya masa lalu yang kelam, tapi sekarang ke depan. Kemudian kita juga ambil pelajaran dari sini, pertanyaan tadi ya. Masih dalam pertanyaan ini, masih dalam poin yang ketiga ini, bagaimana sahabat ini sangat jeli. Jadi dari pertanyaan sahabat ini kita bisa faham, ternyata salah satu yang Nabi sebutkan adalah di bab jihad, kalau kalian mati syahid, dosa kalian semua dimaafkan. Makanya sahabat ini mengulangi pertanyaan untuk memastikan. Ini dibolehkan dalam syariat. Misal tadi, Ustadz tadi bilang seperti ini dan ini, benar gak? Kita masih ragu saja, mau memastikan. Oh iya, makanya di sini sahabat itu bertanya, ya Rasulullah. Jadi seakan-akan sudah dengar tadi. Apakah saya kalau terbunuh mati syahid, dosa saya semua dimaafkan? Ini bukan berarti Nabi belum jelaskan. Justru Nabi sudah jelaskan, dari situ dia faham. Cuma dia memastikan lagi. Ya, kan? Karena ini pernah terjadi, kisah yang seperti ini pernah terjadi di perang Badr. Dari Nabi SAW, waktu lihat musuh sudah depan mata, semua sudah henuskan pedang, siap dengan tombaknya, yel-yelnya mereka. Kemudian pasukan muslimin juga sudah mau akan berhadapan. 314 orang menghadapi 1000 orang pada saat itu. Muslimin cuma pakai pedang biasa, bahkan banyak tidak pakai perisai. 1000 orang pasukan perang semua, pakai kuda, baju besi dari kepala dia sampai kaki kudanya gitu kan. Maka Nabi SAW lihat ini butuh motivasi, butuh kalimat motivator yang kuat. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati terbunuh di sini, ditunjuk wilayah Badr, kecuali pasti masuk surga. Semua sahabat dengar itu. Dan Nabi sampaikan sebagai kata motivasi. Ada satu sahabat penasaran dia. Dia ingin pastikan lagi. Bakhin ya Rasulullah. Indah sekali ini ya Rasulullah. Bisa ulangi? Nabi ulangi. Ketahuilah tidak ada seorang pun yang mati di medan perang di sini pada saat ini kecuali masuk surga. Maka akhirnya pengulangan ini memastikan supaya jadi motivasi tambahan buat dia gitu kan. Asal memang kita butuh itu ya. Kalau tidak butuh tentu tidak usah. Yang keempat dari potongan ini, bagaimana jawaban Nabi SAW? Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah dalam keadaan bersabar. Nah, ini pelajarannya, bersabar. Dan sabar sudah pernah kita jelaskan ya. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Kita lagi ditipu orang, maka kita sabar, terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan terlalu banyak keluh kesah. Kecuali pada orang-orang yang kita butuhkan saja memang untuk membantu gitu kan. Kemudian ikhtiar. Ikhtiarnya
boleh kita serahkan nanti kita tuntut hari kiamat atau kita tuntut di dunia misalnya. Jadi bukan sabar berarti terima begitu saja, enggak. Dia bentuk ikhtiar, gitu kan. Dan sabar ada 3 hal, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam cobaan harian. Jadi untuk dulu di majelis ilmu seperti ini, untuk bangun sholat malam, untuk bersedekah, sementara kita butuh luangin waktu untuk pergi haji dan umrah dan segala macam hal, jihad, bakti sama orang tua yang sudah sangat pikun misalnya, gitu kan. Maka itu semua butuh kesabaran. Itu juga sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita semua akan punya potensi untuk melakukan pelanggaran, tapi pada saat itu datang, sabar. Dan kemudian cobaan harian, ya sakit, ya gangguan orang dan segala macam hal. Maka orang berjihad butuh kesabaran. Tidak bisa tidak, butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, maksudnya di sini poin kelima ya. Manfaat kelima yang diambil adalah orang terbunuh mati syahid itu kalau dia sabar. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah mengharapkan pahala. Nah ini puncak ibadah teman-teman, puncak ibadah. Setiap kali Bapak Ibu kerjakan sebuah ibadah, targetnya kejar yang Allah janjikan. Itu puncak ibadah. Boleh nggak saya sholat malam supaya diampuni dosa saya? Memang itu targetnya. Karena Allah turun di sepertiga malam bertanya, adakah yang mohon ampun, saya ampuni. Kita targetnya mengejar itu tepat. Boleh. Boleh nggak saya lakukan ketaatan semua supaya saya masuk surga? Memang itu targetnya. Tujuannya itu. Karena kita kalau ada target, kita akan maksimal dalam mengerjakan sebuah perbuatan. Makanya dalam syariat kita, semua ibadah pasti ada keutamaannya. Supaya kita ngejar. Kalau kita baca, seperti di buku ini, kalau Bapak Ibu kembali ke daftar isi, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat malam, keutamaan tahiyat masjid, keutamaan sholat rawatib, keutamaan sedekah, keutamaan bakti, keutamaan semua. Nah itu mengejar target. Kita mengejar target. Maksud dalam target ini selain mengejar target juga diikuti dengan kekhawatiran atau rasa takut jangan sampai Allah tidak terima. Ya. Karena Nabi SAW mengingatkan masalah itu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar, rezeki yang luas di surga, di dunia dan juga di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT dalam kondisi diikuti dengan perasaan berharap Allah berikan apa yang telah dijanjikan dan takut jangan sampai Allah tidak terima, atau takut kalau dia buat dosa maka Allah hukum. Diistilahkan dalam agama khauf dan roja. Khauf itu rasa takut dan roja berharap. Seperti itulah. Jadi mengharap pahala adalah keutamaan. Ini pernah saya luruskan ya, karena di Indonesia disebarkan seperti lantunan syair itu. Jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kau takut kepada Allah karena ada neraka. Padahal yang suruh kejar surga Allah. Yang suruh takut pada neraka Allah. Berarti kalau kita kejar surga, kita kejar janjinya Allah. Kalau kita takut neraka, berarti kita takut dengan azabnya Allah. Karena memang Allah yang suruh. Kasus kita sujud ke Ka'bah karena perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya kan gitu. Kita takut kepada neraka karena Allah suruh kita takut pada neraka. Nama di situ. Allah suruh takut dengan azabnya gitu. Kemudian yang keenam adalah menghadap musuh. Jadi kalau orang lagi berjihad, nggak boleh pengecut. Dan memang sifat kaum muslimin nggak boleh pengecut. Laki-laki atau perempuan. Selama itu kebenaran, bela kebenaran itu. Mau laki-laki mau perempuan. Makanya kita salah satu doa yang kita baca sebelum salam adalah minta dijauhkan dari sifat jubun, pengecut. Nggak boleh sama sekali. Pengecut termasuk tidak mengambil haknya, tidak mengingatkan orang yang salah, nggak boleh. Tapi tentu dengan cara hikmah. Jangan lupa tadi surah Al-Mujadilah itu 125 itu. Allah suruh berdakwah dengan cara hikmah, cara yang baik. Jadi kan termasuk cara hikmah itu adalah berbicara sesuai dengan keadaan dan status orang itu. Kata Nabi SAW, rahimahullah memberiin khataban nas ala hasbi uqulihim. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang mengajak bicara orang sesuai dengan level akalnya ataupun keadaan dia. Jadi kita kalau menghadap musuh harus melawan walaupun kita tinggal sendirian. Tujuan umat Islam masuk jihad menang atau mati syahid. Enggak ada kata kalah. Kalau kita menang, kita kalahin musuh.
Maka itu target juga. Target yang lain atau kita mati syahid. Kita terbunuh bukan kalah, justru kemenangan itu. Makanya sebagian raja-raja orang kafir zaman Nabi SAW itu mereka kaget. Ada utusan Nabi diutus, lalu kemudian dibunuh oleh raja-raja itu. Waktu dilempar tombak ada seorang sahabat, subhanallah saya tidak terlintas namanya sekarang. Orang ini masyhur, kena tombak ulu hatinya. Lalu kemudian dia sempat berbicara waktu itu. Sambil dia tersenyum mengatakan, Fustu wa Rabbul Ka'bah. Aku telah menang demi Tuhannya Ka'bah. Maksudnya demi Allah. Maka orang-orang kafir pada bingung. Ini orang dibunuh mana bilang menang. Gimana ceritanya? Maka ditanyakanlah kepada orang-orang sampai dapat informasi dari kaum muslimin. Bahwasanya memang bagi umat Islam kalau mati syahid dibunuh orang-orang kafir, justru itu target utama. Yang kedua baru menang sebenarnya. Ya, mereka semua masuk medan perang supaya mati. Maka itu yang dimaksud dengan menghadapi musuh di sini. Jadi jangan pernah terpengaruh dengan jenis-jenis siksaan. Karena siksaan itu hanya sebentar. Orang ditebas pedang, orang ditusuk tombak, itu hanya sebentar. Mirip orang sakit disuntik. Selesai, habis itu. Orang mati nggak ada lagi rasanya. Tapi semua akan dia dapatkan kebaikan-kebaikan. Pada saat Ja'far radhiyallahu anhu, kakak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid di perang Mu'tah, maka tangannya dipotong dua-duanya, dadanya ditusuk, darah semuanya. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Ja'far dibelah dua oleh musuh. Dari kepala sampai kemaluannya terbelah dua. Tangannya sudah putus, dadanya ditusuk, dibelah dua oleh musuh. Karena banyaknya pedang yang menebas dia gitu. Kalau melihat pemandangan itu luar biasa gitu. Tapi kata Nabi SAW, sungguh sekarang Ja'far sedang terbang mengelilingi surga bersama malaikat dengan dua sayap yang digantikan oleh Allah untuk pengganti dua tangannya gitu. Jadi penderitaan sebentar tapi luar biasa semua yang didapatkan. Kan? Seperti itulah. Kemudian selanjutnya, tadi itu yang keberapa? Yang ke-7 ya? Yang ke-6. 4, 5, 6. Ya 6. Yang ke-7, tidak melarikan diri. Jadi kita nggak boleh larikan diri dari medan perang. Selain menghadapi musuh lawan mereka. Ada juga poin yang saya lupa tadi sampaikan. Kalau kita menghadapi musuh, tadi saya bilang di awal-awal, berarti kalau kita menghadapi musuh teman-teman, memang kita harus punya persiapan, punya keterampilan. Tapi yang membunuh musuh adalah Allah SWT. Walaupun di hadapan kita orang ahli bela diri, bisa kalah dia. Itulah yang Allah bahasakan tentang orang-orang kafir di Badr. Jadi waktu di perang Badr itu, sahabat-sahabat pulang, mereka merasa alhamdulillah menang, mengalahkan musuh. Allah ingatkan, falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Dan pada saat kau melempar hai Muhammad, apakah tombak, apakah anak panah, pasukan mau melempar, maka bukan kalian yang melempar, tapi Allah lah yang melempar itu. Ya. Allah punya cara untuk mematikan musuh-musuhnya. Selanjutnya, yang ke-8 ya. Kemudian Nabi SAW berkata, bagaimana kau bertanya tadi? Dia berkata, beritahukan kepadaku jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku akan dihapus? Di sini pelajaran lain ya. Kalau orang yang sudah menjelaskan sebuah materi, kemudian dia setelah jelaskan, ini jawabannya. Sempat terlintas di benak dia, tadi benar nggak sih yang saya jawab nih? Dia boleh tanya kembali. Coba ulangi pertanyaanmu tadi. Karena Nabi SAW ulangi itu. Setelah Nabi jelaskan, iya akan diampuni dosamu. Kalau kau meninggal dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala, tidak lari dari medan perang, menghadapi musuh, gitu kan? Kau menghadapi musuh dan kau tidak lari dari medan perang. Maka orang itu sudah terima berita. Tapi Nabi sempat ingin tanya lagi nih. Apa tadi yang kau tanya itu? Diulangi lagi sama dia. Karena Nabi sudah pastikan, oh pertanyaannya sama, Nabi jawab. Iya, kau akan diampuni semua dosa-dosamu, tapi kau bersabar, mengharapkan pahala, menghadapi musuh dan tidak lari dari medan perang. Lalu Nabi tambahkan, kecuali utang. Ya, karena Jibril menyampaikan itu padaku. Di sini tentu pelajaran yang kita ambil. Selanjutnya ya, yang ke-9 berarti. Karena tadi yang ke-8 itu, Nabi balik bertanya. Bolehnya orang balik bertanya pada saat memang dia mau memastikan. Yang ke-9 adalah tentang masalah utang. Ya. Ini butuh rincian sedikit. Utang ini teman-teman, sengaja atau tidak sengaja kita mengambilnya,
kita punya kewajiban mengembalikannya. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berutang niat mau membayar, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang berutang tidak niat membayarnya, maka tentu dia tidak akan bisa membayarnya. Allah akan persulit itu. Maka lakukanlah utang itu kalau darurat, penting. Kita kalau tidak utang nggak bisa, gitu loh. Harus utang, darurat. Darurat ini tentu sangat sempit maknanya ya. Darurat itu banyak, mungkin Bapak Ibu lebih tahu, sakit harus berobat, segala macam lah hal-hal yang darurat gitu. Dan tidak masuk dalam darurat utang hanya untuk karena mau beli mobil baru padahal mobilnya sudah ada, mau beli tas baru karena lagi promo, segala macam, akhirnya utang sama orang dan segala macam hal ini. Apa gunanya utang di situ? Transaksi saja. Islam membolehkan kita beli apa saja yang kita mau selama itu halal. Mahal pun tidak ada masalah. Bahkan barang-barang yang dipakai kecuali emas dan perak tidak ada zakatnya. Mobil mewah kita punya, rumah mewah, sepatu, sendal, apa saja, tas mahal, bermerek mahal harganya, tapi tidak ada, karena dipakai nggak ada zakatnya. Islam membolehkan asal dipakai kecuali emas dan perak gitu kan. Jadi boleh kita nikmati, tapi jangan sampai gara-gara mau nikmatin kemudian utang dan tidak ada darurat. Artinya dia kalau tidak pakai nggak apa-apa kok. Sekarang kalau nggak ganti tas kan nggak pincang tangannya nggak, atau apalah gitu kan masih bisa gitu loh. Tapi ini contoh saja. Jadi utang itu dalam keadaan memang dibutuhkan dan darurat. Yang kedua niat untuk membayarnya. Sebenarnya sudah kita jelaskan gitu kan. Yang ketiga tidak boleh menunda. Tadi niat membayar penting. Tapi sama juga halnya, bukan tidak cukup niat, yang ketiga harus dia membayar, tidak boleh menunda. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang kaya, kezaliman. Maksud dalam bab kita ini. Nggak boleh. Zalim. Harus bayar. Ya. Ini orang-orang kaya, Masya Allah ini. Banyak yang hadir-hadir, mukanya kaya-kaya semua ini. Ya. Maka jangan utang lagi, sudah kaya. Jadi stop utang-utang. Ini bahaya sekali. Karena kalau orang mati syahid pun, ya, diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Apalagi dalam kondisi tidak ada yang tahu. Ada ahli waris saja tahu, belum tentu mereka mau bayarin, apalagi kalau mereka tidak tahu. Ya kan? Jadi nggak usah. Jadi darurat sekali baru gitu. Jadi dia harus membayarnya pada saat dia mampu membayar, tidak boleh dia tunda pembayaran tersebut gitu kan. Kemudian bagi orang yang menghutangkan, tadi kan itu orang yang utang. Sekarang orang yang menghutangkan, Bapak Ibu menghutangkan orang. Ini sebuah celah yang kadang-kadang kita tidak mau buka. Karena umumnya kalau utangin orang tidak bayar. Gitu kan. Tetapi ada motivasi dalam agama. Kata Nabi SAW, siapa yang menghutangkan orang atau memberi tenggang waktu atau memaafkan, tiga-tiganya. Dia berikan utang, walaupun dia tahu misalnya orang ini mungkin tidak bayar karena tidak mampu, tetap utangkan. Dia mau cari kejar pahalanya. Siapa yang mengutangkan, memberikan tenggang waktu, sebulan tidak bisa bayar, dikasih 2 bulan, 6 bulan tidak bisa bayar, dikasih setahun misalnya, atau memaafkan sekaligus, udah dia nggak mampu, udah nggak usah bayar deh, misalnya, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, jadi dia nanti orang lagi kepanasan di mahsyar, dia malah dapat itu. Jadi bagaimana dia memberikan utang itu dengan niat mengejar pahala. Bahkan salah satu dari 8 golongan yang boleh menerima zakat adalah gharim, orang terlilit utang. Walaupun dia kaya raya tadinya, tapi dia bangkrut usahanya, boleh kita bayarkan utangnya misalnya, atau kita memberikan dari zakat mal ya. Karena pentingnya membantu utang ini. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mulia, Muslim atau seseorang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang Muslim. Jadi buat dia gembira, dia senyum, ya, hibur dia, itu pahala yang amal yang paling besar pada sisi Allah. Atau kau menghilangkan kelaparan darinya, atau kau melunasi utangnya. Jadi Nabi SAW sebutkan itu. Dan ketahuilah, Allah akan terus membantu seorang hamba selama dia selalu memenuhi hajat saudaranya.
Jadi ada perintah-perintah untuk termasuk melunasi utang ini. Melunasi utang. Dalam masalah melunasi utang juga ini teman-teman sekalian ada sedikit tambahan. Kalau seandainya saya punya uang 100 juta misalnya, saya mau cari pahala lunasin utang orang. Mana lebih baik? Saya bagi 100 juta itu sejuta, berarti saya punya 100 orang kan gitu. Yang saya berikan, kena sejuta, 100 juta berarti 100 orang kan gitu. Mana lebih baik itu, tapi belum menyelesaikan utang-utang mereka, hanya membantu saja, atau saya kasih 10 orang saja, masing-masing 10 juta tapi selesai utang mereka. Maka yang lebih afdal yang 10 orang. Karena menyelesaikan perkara, menyelesaikan masalah mereka, itu lebih baik. Ya. Karena menyelesaikan dalam hadis kan itu, mengeluarkan dari permasalahan. Jadi dia selesai masalahnya gitu loh. Dari mana kita tahu? Mungkin yang kita bantu sekarang, jadi orang kaya raya dia lunasi juga utangnya orang lain. Banyak begitu terjadi. Gitu kan? Banyak sekali terjadi seperti itu. Zaman dulu tuh banyak kisah-kisah klasik yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi tadinya dia orang susah, kemudian dibantu. Orang yang bantu ini karena ikhlas, dia nggak pernah berpikir apa-apa. Berapa tahun kemudian kuasa Allah terbalik. Yang kaya raya ini jadi miskin. Dan ada salah satu orang yang pernah dia bantu jadi kaya raya. Dia datang minta-minta di rumahnya. Dia nggak tahu ini orang pernah dibantu sama dia. Begitu dilihat, langsung dikasih semuanya. Bahkan mau dikasih rumahnya. Dia heran, kenapa? Dia bilang, Anda lupa saya. Kata dia, iya saya nggak ingat. Saya dulu salah satu orang yang terlilit utang yang Anda bantu. Anda berhak mengambil semua, dikasih semua hartanya. Kuasa Allah SWT, kita tidak tahu. Bantu orang sekarang, mungkin besok kita yang dibantu. Kita nggak tahu keadaan. Kita berharap Allah berikan nikmat yang banyak, tapi pasti akan datang balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Gitu kan? Ini yang termasuk. Kemudian juga ada hadits Nabi SAW yang sudah sering kita sebutkan ya. Siapa yang mengutangkan orang lain, maka sama dia bersedekah sejumlah itu setiap harinya sampai jatuh tempo. 10 juta misalnya kita kasih, utangkan orang. Kalau sebulan 30 hari berarti sama dengan pahala 300 juta. Karena setiap hari 10 juta, 10 juta jadi 300 juta. Padahal modal investasinya cuma 10 juta. Pahalanya 300 juta. Kalau lewat dari masa tenggang waktu, dia nggak bisa bayar dikasih, sama dengan dia bersedekah setiap hari double. Jadi 20 juta. Gitu kan? Berarti 600 juta di bulan kedua. Digabung bulan pertama 900 juta, padahal modalnya cuma 10 juta. Ingat teman-teman satu hal penting ya. Kita ini dalam Islam, selalu yang kita dahulukan kalau kenalan sama orang. Ya, pahala apa yang saya dapatkan dari orang ini? Itu yang kita tanya dulu. Jangan manfaat uang apa, proyek apa yang saya bisa dapat. Sehingga pada saat dia kenalan yang pertama ditanya, pekerjaanmu apa? Gajimu berapa? Kau punya perusahaan di mana gitu kan? Kalau dia jawab, oh ini selevel sama saya, baru berteman. Tapi kalau begitu orang itu bilang, oh saya penjual gorengan. Ya. Oh enggak, ini berarti bukan level saya, enggak berteman. Innamal mu'minuna ikhwah kata Allah. Semua orang beriman adalah saudara. Yang kaya kita jadikan partner bisnis, yang miskin kita bantu. Jadi ajang pahala buat kita. Kata Nabi SAW untuk orang-orang miskin ini, innama turzakuna li fuqaraikum. Allah berikan kalian rezeki justru karena dari orang-orang miskin kalian. Orang-orang miskin kalian. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Jadi kalau orang yang mengutangkan harusnya mengejar keutamaan itu. Selalu yang kita pikir bagaimana kita membantu orang lain. Indah sekali Bapak Ibu sekalian rumah tangga itu kalau orang suami istri saling mengejar pahala dari pasangannya. Pulang belanja sama-sama bawa kresek. Ayo biar saya saling bantu kejar pahala. Contoh, ini enggak. Ya, misal. Kenapa? Oh, berarti enggak pernah dibuat. La haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi SAW? Semua yang kau kerjakan pahala sampai kau mengangkat barang temanmu ke tunggangannya. Kreseknya naikin di mobilnya, pahala. Dari mana kita bisa tahu itu mungkin akan dapatkan pahala yang besar hari kiamat? Contoh, indahnya sahabat itu selalu pikirannya, pahala apa yang saya dapat dari sahabat saya ini? Terus dikejar sama dia. Tiap hari dia berusaha yang traktir, terus dia sakit dia jenguk, beri hadiah dia nomor 1 berikan. Jadi dia kejar pahala dari situ. Kan memang kita disuruh itu. Berbuat kebaikan hanya sampai ajal datang, gitu kan? Jangan malah suaminya angkat, wah kesempatan nih, biarin aja dia angkat, ya. Biar dia tahu kedudukan saya. Atau yang seterusnya itu tidak boleh.
Makanya waktu beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW, kepada Aisyah mengatakan, apa yang Nabi kerjakan di rumah? Di luar rumah kami sholat, di rumah apa ini? Kata Aisyah, seperti laki-laki sholat di antara kalian. Seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Di rumah, kalau beliau bahkan kerjakan pekerjaan sendiri, hajat-hajatnya, beliau bahkan jahit sendalnya sendiri yang putus, dan beliau kadang-kadang memenuhi hajat istrinya. Kalau azan, beliau pergi masjid sholat. Berbaur dengan kehidupan pasangan, kehidupan teman-teman. Jadi kelihatan memang orang semua suka berteman sama dia. Yang kaya, yang miskin semua sama bagi dia. Itu sifat orang mukmin gitu. Itu yang dimaksud di sini tentunya ya. Kemudian juga masalah yang digarisbawahi di sini tinggal hukum ya. Mungkin kita tutup dengan ini karena sudah setengah 12 ya. Sisanya kita akan lanjutkan nanti insya Allah. Sekarang tinggal pertanyaan, bagaimana kalau orang yang mati syahid itu punya utang, apakah spontanitas tidak dimaafkan? Maka ulama rincikan khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan secara itu. Pendapat pertama mengatakan iya. Pokoknya selama dia punya utang tidak akan dimaafkan. Sampai terbayar khusus utang itu ya. Yang lain dimaafkan kecuali utang. Artinya hari kiamat pemilik piutang akan datang tuntut dia. Dibayar sesuai dengan kadar utangnya itu kan gitu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, dilihat ini tadi pendapat pertama beranjak daripada hadis Nabi SAW. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau seseorang terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh syahid lagi, terhidup lagi, terbunuh mati syahid 3 kali, dia punya utang, dia tidak akan pernah masuk surga sampai utangnya terbayar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan, dilihat rincian. Kalau orang ini semasa hidup dia bisa bayar tapi sengaja nggak mau bayar, paham nggak? Ya, dia punya kemampuan nih. Nanti aja dia saya bayar, tunda-tunda. Kemudian dia mati syahid, maka ini masuk dalam ancaman hadis. Tapi kalau orang itu semasa hidup dia sudah berusaha, katanya, kalaupun dia tidak mati sekarang, dia hidup dia memang nggak bisa bayar, emang nggak ada duitnya. Dia kalaupun tidak mati syahid, dia hidup dia tidak bisa bayar. Dan memang dia niat kalau punya uang dia mau bayar. Allah Maha tahu niatnya. Maka ini dimaafkan walaupun utangnya. Keadaannya begitu. Ini pendapat kedua mengatakan itu. Karena beranjak daripada hadis Nabi SAW, hadis Qudsi, Allah berfirman, akan datang nanti seorang hamba pada hari kiamat, kemudian dia memiliki beberapa utang gitu kan. Tapi memang dia tidak bisa bayar itu. Maka Allah pun mengatakan, aku lebih berhak menyelesaikannya untukmu pada hari ini. Jadi ini pendapat yang kedua yang mengatakan dilihat rincian. Kalau dia semasa hidup bisa bayar, tapi sengaja dia nggak mau bayar, ya kan gitu, maka dia kena ancaman ini. Walaupun mati syahid dia tetap akan dituntut hari kiamat. Tapi kalau dia asalnya kalau hidup memang mau bayar dan mau bayar, tapi dia nggak bisa, Allah akan nanti ambil alih apa yang menjadi utangnya itu. Jadi ini ada rincian, Allah alam. Dan kita lihat lebih bijaksana pendapat kedua ini ya. Allahu alam. Baik, begitu saja insya Allah bahasan kita.